bukan patokan. Kalau diralat dulu dong. Dia cuma memotret. salah satu patokan dong. Enggak dong. Mana bisa patokan? Orang cuma Kalau bagi partai politik itu tergantung bagaimana melihatnya. Itu potret pada saat itu adalah patokan. nggak bisa. Misalnya pada saat ini, Makanya kalau kemudian misalnya naikin lagi, Nah, bagaimana ada 10 lembaga gini, bahasa lu salah. Ada 10 lembaga survei. Oke, angkanya tidak ada yang sama, pasti tidak ada yang sama. Enak pula tuh Apakah lagu semuanya si patokan? hati dia nih. Enggak. Dia Bang cuma Rustong, memotret, mau mulai lagu. memotret. Tetapi output dari sebuah survei bisa nggak kemudian kita buat misalnya tingkat kepuasan Jokowi sangat rendah? Bisa. Nggak lagu apa nih? jadi Kan itu sederhana saja. kalau bagi saya tadi juga tidak melihat bahwa paling penting kan bagaimana nanti tanggal 14 masyarakat. Gimana bisa Jadi salah doang? kalau kita bicara Sangat ditolak si Megawati. Kalau Jadi sudah yang tanggal 14 ya kita menteri. pasti sudah yakin kalau Yang pertama. kalau kita temanya ini membandingkan hasil-hasil survei, Iya. kita tampilkan aja hasil-hasil surveinya yang ada. Sehingga kita bisa bahas. Kita kan tidak hasil-hasil survei yang ada itu bukan salah dicalon tuh. makanya media pembicaraan kita. Bang Ari tanya lagi dong yang lain. Bukan nih, masih sangatnya mencalon Kalau gitu. kita mau cerita survei, Kalau ngulus ya, enggak. surveinya yang ada, yang memang Nanya apa deh biar kita jawab. dengan metodologi yang ada, baru kita bahas surveinya. Tapi kalau ngambang-ngambang begini, nanti cerita Iya, dia bukan suka. Bicara tentang kemenangan satu Pola mengontrak gue ini membulum kan. keyakinan Anda yakin satu putaran. Ini Pak Jasuli yakin satu putaran, saya yakin juga satu putaran. Ya bagus kita lihat di tanggal 14 nanti. Bang Karni tanya sama gua tadi bicara soal satu putaran dua putaran. Gua bilang alat ukurnya apa? Kalau alat ukurnya jumlah tatap muka, main dulu bapaknya. gua yakin Ganjar satu putaran menang. Tapi kalau alat ukurnya survei, yuk kita bercermin pada survei dulu 14, 16 lembaga survei. Iya, emang nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa siapa? Nggak apa-apa, tiba-tiba panik sebenarnya kenapa? Nggak panik, sama sekali nggak. Cuma maksud saya pembicaraan ini jadi tidak produktif karena kita Sudah kalah membicarakan berkali-kali. sesuatu yang panik jadi topik kita. Enggak, lu sudah kalah berkali-kali, kenapa harus panik? Ini biasa aja. Bukan saya selalu Ambil aja menang pakai juga tangan. kalau bilang saya menang juga, tapi Kita maksud sedang saya bicara pilpres atau pileg, bukan. Kalau pilpres biasa, insya Allah kali ini menang. Ini catat aja omongan saya nanti. Baik, ada rekam jejak. Baik, begini, waktu 2014 atau 19 itu Dibiarin. kan sudah syukuran Semua kesyukuran. dan kalah. Ada gini kesyukuran. Kita harus mensyukuri yang Lu coba kemudian meyakinkan banyak orang. Nah, si Mesa Assalamualaikum. Iya. Lu coba meyakinkan dan banyak orang dengan hasil-hasil. Oke, faktanya 2014 16 lembaga survei memenangkan Prabowo sebentar Bukan. dan ternyata Sudah faktanya menjadi fakta Prabowo kalah. iya, 2014 tapi kalah di artinya bahwa fakta, ya artinya bahwa fakta hitungan akhir KPU itu tolak belakang dan 16 lembaga survei ini. Saya tanya, apakah Prabowo menolak hasil perhitungan KPU Kita ini? tidak sedang bicara menolak atau tidak Jadi menolak. itu indikator yang dilakukan oleh lembaga survei ketika itu kita percaya sebagai patokan. Begitu KPU ada hasil selesai. Dan akhirnya 2019 Selesai, terjadi yang nggak selesai siapa rekonsiliasi. sih? Maksudnya Gini adalah loh, bukan gua ini. nggak bicara selesai kagak selesai. Ini kita bicara di dalam satu ruang yang berbeda soalnya. Enggak, Jadi kalau yang saya lihat itu 2014 Dibiarin. 2019 kalah ya Kemarin sudah. dia dalam TK. Ya sudah. Jadi maksud saya dan kemudian dengan Karin nanya tentang satu putaran dua putaran. Oke, bentar Bang Karin. Gua coba meyakinkan, oke, kalau alat ukurnya tingkat pertemuan calon presiden dan rakyat Ganjar terbanyak. Ya, oke. Tapi kalau alat ukurnya survei, gua belum terlalu yakin. Kenapa nggak yakin? Karena 2014 ada 16 lembaga. artinya survei-survei yang ada ini adalah tidak kredibel gitu. Yang bilang itu Prabowo 2019. Enggak sekarang. Prabowo bilang begitu Sekarang. Nah, yang saya tanya sekarang. Kan gua pakai contoh. Nah, artinya lembaga survei sekarang kredibel.
Ketika survei sekarang Nongkrong akan itu alat kita capek. uji dengan hasil tanggal 14. Tapi nggak bisa dipungkiri Pak Nizon, 2014 itu ada 16 lembaga survei. Nggak ada itu, nggak ada. Ya sudah, lu bantah medianya dong buat surat jawab. Nggak ada. Lu ini bukan soal masa lalu dan masa depan. Itu masalah terjadi. Itu udah selesai dan saya aja nggak baca. Saya ingat sekali nggak. Kalau lu nggak baca pun berarti tidak ada. Hanya dari satu. Emang kalau lu nggak baca pasti nggak ada gitu. Bukan, Dan kalau hanya sesuatu dari yang satu ada itu sumber. kalau lu baca. Kalau 16 saya yakin nggak ada. Ya nggak tahu. Ada nggak di mana? Ada. 16 itu nggak ada. Masih 16 ada. apa nama lembaganya? Ya lu baca aja sih, masa harus diceritain mulu. Cukup. Nggak ada. Pemirsa, Ampun deh, Pak Dejon lu. kesimpulan dari diskusi ini, bahwa tiga kubu merasa yakin masing-masing satu putaran. Mantap. Jadi jangan kita perlu 3 putaran. Pemirsa, dalam setiap pemilihan umum, hak azazimu, kebebasanmu, dan kepentinganmu yang kamu pilih di bilik suara. Tot yang. Karena itu saya harapkan seluruh anak bangsa yang punya hak memilih agar datang ke bilik suara. Kita teriak. Depresi matanya. Matanya berdepresi. Depresi matanya. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau tadi diskusi kita ini sengit banget antara Adiana Pitupulu dengan Fadlizon. Baru saya dapat bocoran bahwa mereka ini ternyata satu dapil. Jadi pertarungan di dapil dibawa pula ke sini. Satu dapil dan sama-sama nomor 1. Sama-sama nomor 1. Dan dia akan terpilih hanya 1. Jadi perang yang kenceng. Sekarang giliran Profesor Agristuti, Agris Row, dan beliau ini baru saja deklarasi juara seluruh guru besar di UI. Dan kebetulan beliau juga zaman dulu guru saya, jadi dia sangat senior. Karena saya juga udah termasuk senior pula. Jadi kalau muridnya aja udah senior, apalagi gurunya. Jadi deklarasi guru besar UI ini mengagetkan sesungguhnya. Karena selama ini publik menganggap dari rektor sampai guru-guru besar di sana sangat dekat dengan pemerintah. Tiba-tiba deklarasi tentang agama muncul di UI. Dan kita tentu ingin tahu hubungan deklarasi ini dengan dekatnya Pilpres ini seperti apa. Apalagi dengan berakhirnya debat calon presiden. Dan kemudian juga kampanye tinggal tanggal 10, sekarang tanggal 4, berarti 1 minggu lah. Mama, Dan itu sudah berakhir. dia Dan bilang ini betul pengaruh tadi kamu. deklarasi para guru besar ini sangat besar menurut saya untuk siapa yang terpilih pada pemilu yang akan datang. Saya persilakan Ibu Agristuti menjelaskan.
makna dari deklarasi tersebut terhadap pemilihan ini, Pilpres. Baik. Baik, terima kasih Pak Karni. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya deklarasi kami dan mengapa kami mengeluarkan deklarasi? Deklarasi ini bukanlah sesuatu yang muncul ujuk-ujuk atau tiba-tiba, tapi kami sudah cukup lama membicarakan di kampus mengenai apa yang terjadi pada saat ini dan menimbulkan keprihatinan ya pada kami. Lalu kemudian awalnya kita melihat bahwa anak-anak kami mahasiswa itu muncul ya, bersama teman-teman mereka. Lalu tiba-tiba mereka terbungkam. Dan kenapa terbungkam kita nggak tahu. Lalu kita menunggu siapa lagi yang mau bicara tentang kondisi masa ini. Karena kami menganggap bahwa guru besar itu kan bukan orang-orang yang hanya ada di kampus untuk mengajar, meneliti, ya mengajarkan. Tapi kan kami juga punya kewajiban yang tidak sedikit untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi kami memang seakan-akan kami itu terkurung di dalam suatu ruangan di mana hanya melaksanakan tridharma pendidikan itu. Tapi ya kami itu bukan seperti three wise monkey-nya dari filsafat Jepang dan juga Cina. Three wise monkey, see no evil, hear no evil, see no evil. Yang tidak mau mendengarkan, yang diterjemahkan juga antara lain, mendengar, melihat, dan dimana saja pun. Kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, kan kami harus mengatakan. Karena kami ingin ada perubahan yang lebih baik buat masyarakat Indonesia. Dan ternyata kami melihat bahwa sesuatu yang tadi yang terjadi ternyata harus dilakukan. Terutama dari